Hai traders, ketemu lagi dengan saya. Kita akan membahas kembali mengenai perkembangan pasar untuk minggu berjalan, dan kita sudah tahu bahwa minggu yang lalu terjadi cukup besar pergerakan, volatilitasnya cukup baik, dan minggu ini kita akan juga menghadapi berbagai peristiwa secara ekonomi. Untuk minggu yang ke depan, kita akan terus melakukan analisa pasar melalui technical maupun fundamental, teman-teman. Jadi stay tune selalu dalam channel saya. Kita akan membahas perkembangan pasar untuk minggu ini dan minggu depan. Simak sama-sama, teman-teman. Ya, teman-teman, kita lihat dulu perkembangan secara data fundamental yang kita sudah sama-sama lewatin, khususnya untuk minggu yang lalu, minggu kemarin ya Pak. Jadi kita ada beberapa high impact data. Yang pertama itu adalah CB Consumer untuk Amerika Serikat, lebih baik dari forecast, di mana actual kita lihat 103,3 pada hari Selasa. Kemudian secara mengejutkan juga pada hari Kamis, um, growth domestic product atau pertumbuhan domestik bruto untuk Amerika Serikat di kuartal kedua itu bertumbuh menjadi 3%, yang prediksi sebelumnya adalah 2,8%, dan itu sangat-sangat menunjang pergerakan pasar untuk Amerika. Kemudian juga ada jobless claim yang terlihat secara data mengalami penurunan sebesar 1K atau 1000, di mana diprediksi uh, sebesar 232K, kemudian ternyata yang actualnya mencapai 231K. Jadi cukup baik dari ekspektasi sebelumnya. Kemudian secara mengejutkan tentu core PCE yang uh, kurang dari ekspektasi atau forecast, yaitu 2,6, tetapi masih dekat, dan itu masih dikatakan bagus karena target daripada inflasi itu adalah 2%. Nah, sementara untuk pertumbuhannya 3% dan inflasi yang sekarang ini sekitar 2,7%, berarti kondisinya masih cukup baik. Kemudian ada juga core price PCA ya, dan tetap sama, yaitu ekspektasi maupun historinya sebelumnya juga 0,2. Ada juga Chicago PMI, Purchasing Manager Index, yang keluar cukup bagus dari ekspektasi, itu 46,1. Nah, itu adalah data pendorong untuk minggu yang lalu. Dan ini secara keseluruhan, katalis data minggu lalu menunjang pergerakan mata uang US dollar. Dan kita lihat ya, pertumbuhannya cukup bagus, dan reaksinya, dampak daripada teknikal secara indeks dolar, kita lihat sebelumnya minggu yang lalu kita membahas penurunan indeks, dan kita tahu bahwa penurunan indeks itu sudah mendapatkan support yang bagus, yaitu di area 100,50, dan ada dua bottom yang cukup kuat menahan pergerakan indeks dolar. Dan dari penurunan ini terjadi penembusan harga, yaitu high, kemudian naik menjadi 101,70-an, dan kita masih melihat apakah harga akan menyentuh ya area 102,25, dan ini sudah terjadi kenaikan harga indeks, dan itu yang mengakibatkan adalah data-data fundamental yang mendukung pergerakan USD. Nah, itu yang terjadi, teman-teman. Kemudian bagaimana dengan indeks Amerika Serikat ya? Seperti S&P ya. S&P 500 juga mengalami kenaikan ya, walaupun ada dari beberapa uh, pergerakan harga sebelumnya ada ranging harga yang
kita lihat, tetapi secara keseluruhan masih dalam konteks ada kenaikan atau bullish. Ya, ini kita lihat di time frame H4, ya, kelihatan terjadi kenaikan. Dan sekarang pada harga 5.645. Ya, kita lihat untuk yang ada Dow Jones. Bagaimana dengan Dow Jones? Karena Dow Jones mengalami kenaikan cukup lumayan dan mendapatkan ATH baru atau all time high baru, ya. Yang ini kita lihat ada 41, sekarang adalah 41.610, ya. Itu yang sekarang ada harganya. Itu bisa kita lihat. Dan bagaimana dengan gold? Ya, gold, ya, seperti yang minggu lalu saya bicarakan, bahwa gold akan tetap ada di area di mana kita lihat all time high, yaitu angka sekitar 2530.29, itu belum sampai tertembus sampai minggu ini, ya. Dan prediksi untuk bisa ambil open buy di area 2470 juga belum menyentuh untuk yang trading swing, ya. Jadi untuk trading swing kita menunggu sampai harga menyentuh area 2470. Tapi hari ini kita nggak melihat ada penurunan yang cukup signifikan. Tapi kalau wise-nya kita menunggu sampai 2470 bisa terjadi untuk yang buyer. Dan teman-teman coba kita lihat untuk mata uang euro, ya, teman-teman. Euro kontraksi dan kemudian terjadi penurunan yang cukup lumayan juga, yang tadinya terjadi gap, ya, di sini harga naik, kemudian bentuk harga tertinggi, dan di situ kemudian terjadi penolakan harga dan akhirnya turun drastis ke area 1.1050 atau 40, menembus harga terendah area 1111, ya, 1.111, yaitu paritinya. Nah, itu adalah perkembangan untuk gold dan beberapa instrumen yang lain. Teman-teman, kita masih melihat bagaimana perkembangan data-data untuk minggu depan. Dan Senin besok Amerika libur, yaitu Labor Day. Hari Selasa ada data manufacturing, kita lihat. Kemudian Rabu kita ada jobs opening atau JOLT, jobs opening. Ini juga akan berpengaruh kepada data tenaga kerja. Dan hari Kamis tidak lupa juga kita melihat ada ADP non-farm employment, ya, yang prediksinya menguat, termasuk juga ada initial job claims dan data-data manufacturing yang lain. Dan puncaknya pada hari Jumat depan kita melihat data yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan suku bunga daripada The Fed. Dan kita lihat puncak daripada data minggu ini adalah non-farm payroll, average hourly earning, dan unemployment rate. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh pasar, sehingga nanti pertemuan selanjutnya di bulan September akan ada pemotongan suku bunga. Kita melihat apakah prediksinya 25 basis point atau 50 basis point, teman-teman, ya. Dan kita akan melihat perkembangannya dari hari ke hari mengenai data-data yang ada, dan kita tetap stick sama fundamental maupun technical, dan tidak lupa juga menjaga resiko Anda. Nah, demikian teman-teman untuk perkembangan data dan technical, fundamental dan technical untuk ke depan bisa dijadiin sebagai referensi. Sekali lagi teman-teman, sukses buat analisa dan trading Anda untuk minggu depan. Saya berharap kita selalu sukses di mana saja kita berada. Cheerio.